Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ahmad dari kelas pendidikan biologi B. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas praktikum unit 6 dengan judul respirasi. Apakah teman-teman tahu apa itu respirasi? Respirasi adalah seluruh proses pengambilan O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan energi dan sisa berupa CO2 dan H2O. Pertukaran gas O2 dan CO2 berlangsung melalui proses difusi di dalam alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan dapat berupa paru-paru, insang, trakea, maupun bentuk lain yang dapat melangsungkan pertukaran gas O2 dan CO2. Apakah teman-teman tahu bagaimana pernapasan terjadi? Nah, pernapasan terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara udara di luar dan udara di dalam paru-paru. Perbedaan ini timbul karena terjadinya kontraksi otot pernapasan yang diatur oleh pusat bernapas di medula oblongata. Maksud dengan satu kali bernapas adalah satu kali menghirup dan satu kali melepaskan dengan jumlah O2 yang terhirup rata-rata 500 cc. Dalam praktikum ini akan diamati beberapa proses fisiologi yang terjadi pada manusia dan hewan. Misalnya, membuktikan bahwa O2 yang dibutuhkan dalam berespirasi dan melepaskan CO2 serta rata-rata O2 yang dibutuhkan dalam berespirasi. Unit respirasi terbagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama adalah oksigen dibutuhkan dalam pernapasan. A. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam berespirasi. Bagian B. Alat dan bahan. Yang pertama, alat meliputi respirometer sederhana, kapas, seringe, dan jarum suntik, arloji, serta vaselin. Yang kedua, bahan yang meliputi KOH dan NaOH, larutan safranin, hewan uji dapat berupa belalang, kecoa, katak kecil, dan sebagainya. Nah, bagian C adalah cara kerjanya. Yang pertama, kita menimbang hewan yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Yang kedua, memasukkan 1-2 biji kristal KOH atau NaOH ke dalam tabung respirometer sederhana dengan cara membungkusnya dengan kapas. Yang ketiga, masukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer sederhana. Bagian pertemuan antara tabung dengan penutup diolesi dengan vaselin. Yang keempat, letakkan respirometer sederhana pada dudukannya. Selanjutnya, diletakkan respirometer tersebut pada tempat yang rata. Yang kelima, masukkan larutan eosin ke dalam pipa kapiler respirometer sepanjang 1-2 mm dengan menggunakan syring dan jarum suntik. Yang keenam, amati pergerakan larutan eosin ke dalam pipa respirometer sederhana untuk setiap satuan waktu. Kegiatan 2 yaitu pernapasan menghasilkan CO2. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa di dalam proses pernapasan dihasilkan CO2. Bagian B, alat dan bahan. Pertama, alat meliputi sedotan plastik 2 buah, gelas piala 250 ml 2 buah. Yang kedua, bahan meliputi air kapur jenuh dan air suling. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu buatlah larutan air kapur jenuh dengan cara siapkan air suling sebanyak 1000 ml. Tambahkan kapur sambil diaduk hingga jenuh. Biarkan selama 1 malam. Saring larutan kapur, ambil airnya dan simpan di dalam botol aqua. Tutup botol aqua dengan rapat. Yang kedua, ambil air suling dan air kapur masing-masing 5 ml dan masukkan ke dalam gelas piala yang berbeda. Yang ketiga, tiuplah air suling dan larutan air kapur dengan menggunakan sedotan selama 5 menit. Amati perubahan yang terjadi. Kegiatan 3 yaitu pernapasan menghasilkan H2O. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi menghasilkan H2O. Pada kegiatan 3 ini hanya diperlukan satu alat dan tidak ada bahan. Alatnya yaitu berupa cermin. Nah, prosedur kerjanya dengan cara hanya meniup cermin yang ada.
Selanjutnya kegiatan 4, yaitu oksidasi jaringan. Tujuannya untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung proses oksidasi. Alat dan bahannya, yang pertama alat yaitu syring, jarum suntik, alat diseksi 1 set, serta arloji. Yang kedua bahan yaitu metilen biru 0,7% NaCl dan katak sawah. Cara kerjanya, yang pertama, suntikan 2-3 ml metilen biru 1:1000 dalam larutan garam isotosin atau 0,7% NaCl ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Dengan adanya oksidasi yang cepat, metilen biru menjadi tidak berwarna. Kedua, setelah 30 menit, bunuhlah katak tersebut dan segera periksa jaringan dan organ, darah, otot, pankreas, hati, jantung, limfa, dan ginjal. Apabila jaringan telah mati, warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen. Kegiatan terakhir atau kegiatan 5 yaitu permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Tujuannya untuk mengetahui permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Alat dan bahannya, yang pertama itu alat berupa benang pengikat, alat diseksi 1 set, pemberat, tabung reaksi. Yang kedua bahan yaitu larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Berikutnya larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Selanjutnya larutan iodin, glugol atau reagen iodin. Terakhir yaitu aqueous. Cara kerjanya, yang pertama, ikatlah paru-paru katak di daerah bronkus setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, potonglah paru-paru yang diikat tadi dan letakkan padanya pemberat. Kemudian tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Yang ketiga, perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru. Itulah tadi beberapa materi tentang unit praktikum respirasi.